semuanya, namaku Aurelia Zaira Ferdiana dengan NIM 240607110055. Di sini aku akan menjelaskan tentang jaringan komputer dan di mana komputer ini sangat berkaitan atau terkoneksi dengan jaringan apapun. Namun itu ada beberapa materi dan fase-fasenya. Hal yang pertama aku jelaskan ada konsep dasar jaringan komputer, yang dimana itu ada komunikasi data. Komunikasi data ini adalah proses pengiriman atau penerimaan suatu informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media tertentu. Komputer juga membutuhkan alat pengirim dan penerimaan. Tidak hanya itu, di sini juga ada topologi jaringan, yang dimana topologi jaringan itu bentuk atau struktur hubungan antara komputer dalam suatu jaringan, dan di sini juga kita bisa menentukan data dikirim, diterima, ataupun dikelola pada jaringan itu. Topologi jaringan ini ada jenis-jenisnya. Jenis yang pertama itu ada point to point yang hanya menghubungkan dua komputer menggunakan kabel UTP atau crossover. Dan yang kedua itu ada bus. Di sini menggunakan kabel koaksial dan menggunakan T-konektor, juga menggunakan terminator di ujung kabel. Tidak hanya itu, ada jenis topologi lagi yang namanya itu ring, yang dimana dia itu melingkar dan bergiliran saling mengirim data. Selanjutnya itu ada star yang terpacu pada satu pusat. Terus ada lagi itu tree, gabungan antara star dan bus yang memiliki backbone dan jaringan ini dapat berkembang. Lanjut lagi juga ada mesh, yang dimana dia itu, karena komputer itu semua komputernya itu saling menghubungkan satu sama lain. Selanjutnya itu ada lagi konsep komunikasi data pada komputer, yang dimana line card ini sebagai transmitter dan receiver, dan kabel ini sebagai media, dan hal ini prinsipnya sama, hanya saja alat dan mediumnya berbeda. Dimana transmitter tadi itu adalah pengiriman data dan receiver ini adalah penerimaan data. Komputer ini bisa terhubung dalam satu jaringan, itu ada aturannya, yang dimana aturan ini dinamakan topologi jaringan komputer itu tadi. Jadi aturan komunikasinya itu disebut dengan topologi komputer itu tadi. Jadi kesimpulannya, topologi data ini mengatur komunikasi agar dapat bisa dikirim dengan antar komputer, dan pemilihan topologi ini juga tergantung kebutuhan segala jaringan masing-masing. Selanjutnya ada protokol standar jaringan komputer, yang dimana di sini itu ada pengertian dari protokol itu adalah tata cara komunikasi data agar komputer yang berbeda biar saling berkomunikasi. Tanpa ini data tidak dapat dipahami oleh penerima. Terus ada protokol aplikasi populer, yang dimana DNS itu sebagai penerjemah, terus penerjemah domain menjadi IP, DHC memberikan IP otomatis ke perangkat, HTTPS itu mengirim data web yang lebih aman, dan FTP itu mengirim file secara client dan server. Terus SMTP itu juga POP3 IMAP itu untuk pengiriman. Terus SNMP itu mengelola dan memonitor perangkat jaringan. Contoh protokol dasar. Contoh protokol dasar ini ada mengirim data dengan baik tanpa ada error, lebih lambat, tapi sangat fleksibel.
seperti web, email, transfer file, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada contoh UDP user, yaitu data protokol, mengirim tanpa konfirmasi, cepat tapi tidak menjamin keutuhannya. Contohnya video call. Terus selanjutnya ada contoh ICMP atau Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk tes jaringan seperti ping. Terus protokol TCP atau IP itu gabungan dari dua fungsi utama. TCP itu pengaturan komunikasi data, dan IP ini pengaturan alamat pengirim dan penerima sebagai standar utama komunikasi internet. Jadi kesimpulannya adalah protokol semua komputer berkomunikasi dalam aturan yang sama walaupun berbeda sistem atau merek. Materi selanjutnya itu ada model OSI dan TCP atau IP, yang dimana model OSI ini adalah Open System Interconnection, adalah kerangka kerja berlapis yang menjelaskan bagaimana data dikirim dan diterima di jaringan komputer. Lapisan OSI dan fungsinya itu ada beberapa, yaitu pihak PHY physical atau media fisik, kabel, dan sinyal. Selanjutnya itu ada data link atau komunikasi antar perangkat di jaringan lokal. Terus ada lagi tuh network, yaitu pengelamatan IP dan routing. Terus ada lagi transport atau pengiriman data, itu di TCP atau UDP. Terus session atau menjaga sesi komunikasi tetap aktif. Terus juga presentation atau format data, kompres, dan script. Terus ada lagi tuh application, yaitu interaksi langsung dengan aplikasi seperti HTTP, FTP, dan SMTP. Selanjutnya itu ada hubungan OSI, TCP, atau IP. Yang pertama, OSI ini bersifat teoritis. TCP atau IP ini digunakan secara nyata di dunia internet, dan keduanya itu saling memahami proses komunikasi jaringan. Terus untuk tujuan model OSI itu menstandarkan komunikasi antar perangkat, terus mempermudah pemecahan jaringan, memisahkan tanggung jawab setiap proses komunikasi, juga dan meningkatkan efisien desain jaringan. Terus model TCP atau IP itu adalah mengimplementasikan nyata dari OSI yang lebih sederhana seperti network interface, internet, terus transport application, kayak gitu. Kesimpulan untuk model ini adalah membantu memahami alur komunikasi jaringan dari media fisik hingga aplikasi. Materi selanjutnya adalah artificial intelligence atau bisa disebut dengan perangkat jaringan komputer, yang dimana pengertian dari perangkat ini yang pertama adalah hubungannya adalah menghubungkan komputer dalam satu jaringan, data dikirim ke semua port, terus juga switch atau lebih pintar dari hubungan yang mengirim data ke tujuan spesifik, router atau menghubungkan antar jaringan yang menentukan rute terbaik. Terus juga ada modem, yaitu mengubah sinyal digital atau analog, dan access point yang menghubungkan perangkat nirkabel seperti WiFi. Terus selanjutnya ada firewall, yaitu melindungi dari jaringan akses yang tidak sah. Terus di situ ada unmanageable, yaitu tidak bisa konfigurasi cukup colok dan dipakai, atau manageable bisa diatur seperti flight, monitoring, remote access. Nah, itu tadi switch manageable dan unmanageable-nya di jaringan ini. Jenis-jenis jaringan ini berdasarkan ukuran, seperti PAN atau personal network, yaitu jangkauan pendek, perangkat pribadi seperti handphone, handset, printer. Nah, itu dari
PAN tadi. Jika untuk LAN atau local area network, yaitu area kecil seperti lab komputer, kantor, sekolah, dan lain lagi. Dan yang ketiga itu ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu menghubungkan beberapa LAN di suatu kota. Yang terakhir itu ada WAN, yaitu Wide Area Network, yang menghubungkan jaringan di suatu negara atau benua. Kesimpulan di sini, perangkat jaringan berfungsi mengatur lalu lintas data, sedangkan ukuran jaringan menunjukkan seberapa luas jangkauannya. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya itu ada transmisi jaringan data komputer, yang dimana media transmisi ini adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data antar perangkat yang dibagi menjadi dua, yaitu guide dan unguide. Dan guide ini adalah yang berkabel dan unguide itu adalah nikabel. Guide media adalah coaxial cable, yaitu kabel tebal dengan pelindungan yang digunakan pada topologi bus. Dan yang kedua itu ada UTP atau Twitchpair. Kabel ini berpilih umum digunakan pada kabel LAN. Terus seperti K5i atau Cat6. Terus yang ketiga itu ada fiber optik yang digunakan cahaya kecepatan tinggi dan tahan gangguan apapun, tapi sayangnya ini mahal. Selanjutnya itu ada unguide media, yang dimana itu WiFi yang gelombang radionya adalah 2,4 NGHz atau mudah digunakan. Yang kedua itu ada infrared atau butuh posisi saling berhadapan dan jaraknya pendek. Terus ada lagi tuh microwave, yaitu komunikasi antar gedung dengan jarak menengah. Terus yang keempat itu ada satelit, yaitu sinyal dari satelit di orbit jarak jauh tapi nilainya itu tinggi. Yang kelima itu ada LiFi yang menggunakan cahaya LED dan kecepatannya sangat tinggi. Di kesimpulannya adalah median transmisi ini menentukan kecepatan, jangkauan, dan kualitas komunikasi dalam jaringan komputer. Materi selanjutnya yaitu adalah terminal kabel UTP. Yang pertama adalah kita harus menentukan kabel UTP yang pas dan cocok untuk koneksinya. Selanjutnya itu kita harus menyiapkan konektornya yang seperti di gambar ini. Nah, ini namanya konektor RJ45. Setelah menentukan konektor itu, kita harus menyiapkan alat pengupas kabelnya, yang dimana alat pengupas kabel ini dinamakan wire stripper untuk membantu melepaskan isolasi kabel dari listrik tanpa merusak kawat yang ada di dalam kabel tersebut. Kemudian setelah itu kupas kabel tersebut menggunakan wire stripper. Ya, tadi yang wire stripper yang gambar kuning tadi lah. Ini contohnya seperti gambar yang ada di atas ini. Selanjutnya itu kita akan terlihat seperti ini hasilnya, kabelnya tanpa rusak ya. Jadi sudah terkelupas. Kemudian kita pilih warna yang sesuai urutan dengan urutan warnanya, seperti putih, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Dan warna-warna ini itu ada artinya masing-masing. Jadi ada komponennya masing-masing di warna ini tadi. Yang dimana warna oranye itu memiliki fungsi sebagai media pengirim paket data. Terus yang warna putih orange itu berfungsi sebagai media pengirim juga. Terus habis itu ada warna hijau. Nah, hijau ini pengirim paket data juga. Terus untuk pokok yang warna orange, hijau itu sebagai pengirim paket data. Untuk yang warna biru, yang biru putih maupun biru biasa itu sebagai
pengirim paket suara, dan untuk warna yang coklat itu sebagai pengirim tegangan DC. Dua-duanya, warna coklat itu mengirim tegangan DC-nya. Setelah itu setelah tadi urut-urutannya tadi warnanya itu, kalian itu selanjutnya itu kita pasangkan alat tadi ke konektor kabelnya dengan menggunakan tank konektor seperti yang ada di gambar ini. Nah, kemudian untuk alat ini namanya adalah lamp starter yang digunakan untuk mengecek, dan langkah terakhirnya ini seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jika lampunya menyala sampai 8 itu berarti berhasil. Kalau belum mencapai sampai 8 berarti ya belum berhasil dan harus mengulangi ngerakit kabelnya dengan benar. Itu tadi materi saya. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Itu materi yang telah saya review. Untuk kesimpulannya, jaringan-jaringan ini terdapat banyak sekali step-step, dan alat-alatnya juga ada banyak, dan dari hasil tadi itu kita bisa menguasai teknik crimping kabel di UTP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.